Mari adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja segala Raja. Kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Kami sembahkan. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Semua mari angkat tanganmu, katakan sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia. Kami mau naikkan penyembahan kami, Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Sembahlah dan pujilah Dia. Kami mau agungkan Engkau. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Dia raja segala raja. Raja segala raja. Yesuslah namanya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Saat ini kami datang kepadamu Raja segala raja. Kami memberikan pujian kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kebaktian live streaming sekolah minggu saat ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu bekerja Tuhan. Engkau memberkati kebaktian ini mulai dari awal hingga akhirnya. Kami mau naikkan pujian kami. Biar pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum dan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita berbakti lagi. Meskipun masih lewat online. Hari ini Tante bawa sesuatu loh untuk adik-adik. Tante bawa apa ya hari ini? Wah, hari ini Tante bawa balon. Ini balon bentuknya apa ya? Coba Tante didekatkan Tante. Wah, ini balonnya gambar hati. Loh, tapi adik-adik, hatinya kok gitu ya Tante? Ini hatinya ada bohong. Wah, jelek, dibuang. Nggak boleh bohong kan? Loh, terikat game. Siapa yang waktu pandemi ini main game terus? Wah, nggak boleh terikat game. Terus suka marah-marah.
Ada yang suka marah-marah? Nggak ada ya. Yang suka marah-marah sudah berubah, ganti. Ada yang suka iri? Iri sama adiknya karena di rumah, sama kakaknya nggak boleh. Ada yang malas kalau disuruh mama, ayo mandi, ayo, gak mau mandi, ayo makan, malas. Gak ada lagi ya. Semuanya dirubah jadi good. Kita mau bawa hati kita untuk raja segala raja. Nah, hatinya diisi sama yang baik ya tante ya. Nah, diisi sama sayang sama papa, mama, sama kakak, adik, sama semuanya. Diisi sama sukacita, diisi sama suka menolong. Nah, sekarang diisi apa lagi ya tante? Masih ada lagi tante. Kita mau isi dengan sabar. Gak boleh suka marah-marah. Jadi harus sabar tante. Yes. Tante taruh sini, sabar. Ada lagi tante. Ada lagi. Satu lagi. Itu adalah cinta Tuhan. Yang nomor satu. Betul. Cinta Tuhan. Taruh di sini sama tante. Nah, adik-adik, hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang the best. Isinya yang baik. Yang jelek tadi sudah dibuang. Hati yang baik, isinya baik. Biar Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita. Biar Tuhan Yesus senang. Oke, semua mau ya? Oke, tante. Sekarang kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo tepuk tangan semua ya. Ayo semua katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Stop. Sekarang drum aja yang mengiringi. Ayo, suaranya adik-adik harus keluar ya. Katakan, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi, drum saja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sama-sama semua. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yes, Yesus, Yesus, Yesus. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus.
bikin yang panjang ya nanti ya. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Siapa yang Raja? Yesus Raja. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala raja. Luar biasa ya Tante. Ya, luar Adik-adik biasa. di rumah itu sungguh bersuka cita. Semangat, Tante, adik-adik di rumah masih semangat? semangat, Semangat dong. Coba Ya. angkat tangannya, adik-adik di rumah masih semangat? Yes, Ya, sekali lagi ya, adik-adik di rumah masih semangat? ya semangat. Nah, sekarang, Tante punya tebak-tebakan buat adik-adik. Wah, tebak-tebakan. Tebak-tebakan Tante. Seru, seru. Nanti dijawab ya. Kita Oke. mau tebak-tebakan. Pertanyaannya, aku adalah seekor binatang. Binatang apa Tante. ya? Aku ini lehernya panjang. Waduh, lehernya panjang. Dan aku suka makan daun-daunan yang ada di pohon. Kira-kira Apa ya? binatang apa ya adik-adik ya? Apa ya? Coba Tante kasih hitungan sampai 5, nanti dijawab ya. 1, Apa ya? 2, 3, Tahu. 4, 5. Jerapah. Yeay, betul sekali Tante. Wah, Adik-adik juga pasti jawabnya adik-adik betul. di rumah juga ikut jawabannya jerapah. Nah, hari ini tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan kalau Tuhan itu adalah Raja segala raja. Dia juga Raja atas semuanya. Nah, hari ini Tante mau ajak adik-adik juga belajar lagu baru ya Tante ya. Lagu. Kita belajar lagu baru, kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Belajar pelan-pelan dulu ya Tante ya. Pelan dulu. Adik-adik kalau belum tahu, enggak apa-apa, pelan-pelan. Kita akan berlatih lagunya. Oke? Siap Oke. Tante. Siap. Boleh gerak dulu adik-adik sambil berdiri ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Sekali lagi ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Nah, tunggu adik-adik. Tadi itu pembukaannya Tante. Oke. Ya. Jadi adik-adik nanti kalau I tell you, tangannya kan ada 5 Tante. Ya, J, terus ya. I, S, U, S. Jangan lupa yes-nya Tante. Yes. Kakinya diangkat. Bisa Yes. angkat kakinya dari yes. I Yes. tell you, J-E-S-U-S. Yes. Nah, bisa seperti itu ya. Bisa. Coba semuanya berdiri lagi. Siap. Kita mau nyanyi lagi. Musik. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle. Sekali lagi. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of Siap-siap. I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle. I tell you, J-E-S-U-S.
sudah pinter belajarnya. Sudah Nanti pinter. lain kali belajar Nyanyi lagi lagunya. Iya, nyanyi lagi lagu ini Iya, ya. Oke. betul sekali. Nah, adik-adik, Tante mau ajak adik-adik nyanyi sebuah lagu yang tentang firman Tuhan yang bisa buat hidup kita berbuah, itu firman Tuhan. Nanti kalau ada kata-kata, nanti di lagu ini ada kata-kata berbuah, 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 berbuah. Nanti dari kecil tangannya nanti tambah besar, buahnya tambah besar, terus melompat yang paling besar, berbuah, 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 berbuah. Bisa ya? Kalau melompat berarti harus berdiri. Betul sekali. Yang masih duduk ya harus berdiri. Yang Oke. berdiri tetap berdiri. Tetap berdiri. Nah, nanti juga akan ada gamesnya. Kalau tante bilang stop, adik-adik jadi patung. Kalau gerakannya apa? Ya jadi patungnya di gerakannya itu. Bisa ya? Bisa dong tante. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Lompat. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Lompat. Lagi firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ada gamesnya ya, siap-siap. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Stop. Loh, jadi patung semua ya? Lagi melangkah di dalam Tuhan. Iya betul tante. Ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Stop. Sirami. Wah, pintar semua. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan, yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya bisa duduk kembali, duduk yang manis, kembali ke tempat duduknya, dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan siapkan hati kita, suara kita, dan adik-adik, kita ini juga akan belajar satu lagu lagi ya, lagu baru. Tapi adik-adik, kita akan belajar terus. Nah, siapkan hati kita akan memuji Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know. Come and be my home. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never
never forget, never forget. I'll grow up loving you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. Raise your hand. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up serving. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving. I never forget. I never forget, never forget. I grow up loving. I never forget. I never forget, never forget. I grow up loving you. Hallelujah, Yesus Tuhan. I'll never forget Tuhan. Oh hallelujah, Yesus. Tuhan Yesus, ya ini kami Tuhan, anak-anakmu yang masih kecil ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, sejak kami kecil Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk taat akan Engkau, untuk selalu mengenal akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau bentuk Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberkati Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan. Bertumbuh mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, kalian sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya? Bagus. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Anak-anak, masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Apakah kalian sudah melakukannya? Yaitu tentang mendengar nasihat. Siapa yang sudah melakukan nasihat papa mama? Terlebih lagi nasihat firman Tuhan. Lakukan ya. Nah, kalau kalian melakukan itu hebat. Kalian akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Yaitu tentang menghormati orang tua. Oh,
Apa itu? Nah, kalau kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan berkat yang besar juga dari Tuhan. Untuk itu perhatikan firman Tuhan ya, nanti lakukan firman Tuhan itu. Nah anak-anak, jika kalian ada yang punya masalah, kalian ingin didoakan, jangan ragu-ragu, tulis di kolom deskripsi yang ada, supaya tim doa sekolah minggu bisa mendoakan. Begitu ya. Nah sekarang kita kembali mendengar firman Tuhan ya. Duduk manis, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang waktunya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Tante harap semuanya duduk yang manis, tidak ada yang jalan-jalan. Semuanya duduk yang manis. Siapkan telinganya, siapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah tentang menghormati orang tua. Yang ayatnya diambil, kalian bisa lihat di sini, di Efesus 6 ayat yang kedua. Ya. Siapakah orang tua itu anak-anak? Oh, kalau kalian lihat, ini tante punya gambar pohon keluarga. Apa sih pohon keluarga? Kita lihat ya. Nah, pohon keluarga, kalian bisa lihat di situ paling atas, berarti yang paling tua. Itu siapa? Kakek dan nenek. Di bawahnya ada ayah, ada ibu. Biasanya kalian bisa panggil mama, bisa panggil papa, begitu ya. Kemudian ada paman, ada bibi yang biasanya kalian bisa panggil om atau tante. Kemudian di situ yang lingkaran merah itu adalah kamu atau saya. Ada kakak, ada adik, ada sepupu. Nah, yang disebut orang tua adalah ayah dan ibu atau mama atau papa. Ada yang panggil juga ayah atau bunda. Kalau kakek, nenek, paman dan bibi itu disebut orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau orang tua kita adalah ayah ibu kita, ya. Nah, kalau pagi ini kita belajar tentang menghormati orang tua, anak-anak ingat ya, kisahnya Musa ketika Tuhan memberikan 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah. Kita lihat nih. Di situ yang kelima ada tanda merahnya itu, apa itu bacaannya? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang kelima atau perintah yang kelima dituliskan hormatilah ayahmu dan ibumu. Makanya pagi ini kita belajar bersama-sama tentang hal ini ya. Tante harap semuanya bisa dengarkan dengan baik. Semuanya bisa memahami tentang pelajaran pada pagi hari ini. Ya, semuanya pintar ya? Oke. Kalau di dalam perintah Allah ini, perintah yang kelima, ini juga ditulis dalam Efesus 6 ayat yang kedua dan ketiga. Bunyinya adalah, ayat yang kedua ya, bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Nah itu tadi perintah kan, perintah Allah kan, yang penting, perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya Tuhan apa? Kalau kita menghormati ayah ibu kita. Nah, janjinya di ayat ketiga dikatakan di sini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini janjinya Tuhan buat anak-anak yang menghormati orang tuanya. Tante tulis lagi ya di sini. Janji Tuhan. 1.
bahagia. Siapa di sini yang nggak mau berbahagia? Gak ada ya. Semuanya pasti pengen bahagia. Kalau ulang tahun apa lagunya? Happy birthday to you. Happy. Maunya bahagia. Maunya senang. Semua anak ingin bahagia. Ayatnya tadi di Efesus 6 ayat yang ketiga. Terus janji Tuhan yang kedua. Apa janji Tuhan yang kedua dikatakan di sini? Panjang umur. Ditulis di dalam Efesus 6 ayat yang ketiga dan Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kalau ulang tahun lagi, apa lagunya? Panjang umurnya, sehat badannya. Semuanya pengen panjang umurnya. Panjang umurnya sampai tua. Semuanya pengen umurnya panjang. Tuhan berikan janji yang kedua itu. Yang ketiga, baik keadaanmu di dalam Ulangan 5 ayat ke-16. Semua orang ingin selalu baik keadaannya, sehat badannya. Keadaannya baik itu bisa berhasil, sehat, pokoknya baik. Semuanya ingin yang baik-baik. Wah, Tuhan memberikan 3 janji yang hebat buat anak-anak yang menghormati orang tuanya, menghormati ayah ibunya. Ya, sekarang mengapa kok harus menghormati ayah ibunya? Kok harus menghormati orang tua kita? Kenapa ya? Nah, tuh kalian bisa baca. Mengapa? Karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Anak-anak, apa artinya ini? Nah, orang tua kita, mamah, papa, ayah, ibu, itu pemberian Tuhan untuk kita. Yang diberi Tuhan tanggung jawab untuk mendidik kita, untuk merawat, untuk memelihara, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Karena itu, orang tua disebut wakil Allah. Wakil Allah di dunia ini buat kita. Jadi, Tuhan itu memelihara anak-anak melalui orang tuamu. Tuhan menjagai, memelihara anak-anak lewat ayah ibumu, lewat mama papamu. Ya anak-anak ya, kalau kalian bisa merasakan berkat Tuhan, bisa merasakan kemurahan Tuhan, bisa merasakan penyertaan Tuhan, bisa merasakan Tuhan memelihara kita, itu semua dilewatkan Tuhan melalui orang tua kita. Makanya disebut sebagai wakil Allah di dunia ini. Oke, jelas? Jadi itulah sebabnya mengapa kalian harus menghormati orang tua. Kalian harus menghormati ayah ibu. Ada satu contoh anak-anak. Nah, contohnya. Kalian bisa baca di sini siapa contohnya? Betul sekali. Yusuf. Kalau kalian lihat di sini di dalam Kejadian 46 cerita tentang Yusuf, nanti bisa baca ya, dibuka buku Alkitabnya. Kalian bisa baca setelah ini. Ini Tante ulas sebentar tentang Yusuf. Tante yakin semuanya sudah tahu ceritanya tentang Yusuf ini. Siapa nama ayahnya? Yakub, betul sekali. Atau Israel. Kalau kalian lihat di situ Yusuf dan ayahnya Yakub, Yakub ini sangat sayang sekali pada anaknya. Demikian juga Yusuf sangat sayang pada ayahnya. Suatu hari ayahnya panggil Yusuf dan bilang begini, "Nak, kamu coba tengok, kamu lihat saudara-saudaramu yang sedang memelihara ternak yang ada di Dotan sana. Kamu lihat di sana. Mereka sudah berapa hari nggak pulang. Coba dilihat keadaannya baik apa tidak." Gitu ya. Si Yusufnya menurut anak-anak. Apa yang disuruh ayahnya, apa yang diperintahkan ayahnya, dia menurut.
Dia pergi untuk melihat keadaan kakaknya, melihat saudara-saudaranya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ketika saudara-saudaranya ini melihat Yusuf dari jauh, mereka lihat, wah, itu Yusuf itu datang untuk melihat kita. Ini kakak-kakaknya ini gak suka anak-anak sama Yusuf. Mereka gak suka sama Yusuf. Mereka iri terhadap Yusuf. Jadi mereka ini merencanakan suatu hal yang jahat. Mereka merencanakan, itu kebetulan ada Yusuf kesini. Kita akan bunuh ya Yusuf. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ini mereka memasukkan Yusuf ke dalam lubang sumur. Ingat ya? Dimasukkan ke dalam sumur. Ketika dimasukkan, pada waktu itu saudaranya ingat, ngapain kita bunuh? Bagaimana kalau kita jual aja? Pada waktu itu ada pedagang Midian yang sedang lewat. Ini Yusuf ini dijual anak-anak. Dijual kepada pedagang Midian. Ketika sudah dijual, apa yang terjadi? Nah, oleh saudara-saudara bajunya diambil, celupkan dalam darah binatang. Karena mereka ini nanti pasti ditanyai sama papahnya. Mereka masukkan dan mereka pulang melaporkannya kepada Yakub. Apa? Adik kita diterkam binatang buas. Ini bajunya, ini buktinya. Dibawakan. Kalian bisa lihat di situ ayahnya sedih ya anak-anak ya, menangis. Aduh, anakku yang kusayangi meninggal, sudah mati. Nangis dia, sedih sekali. Padahal dibohongin ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa lihat di sini sejak saat itu Yusuf berpisah dengan ayahnya dalam waktu yang lama anak-anak. Tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya sejak saat itu. Ya, tapi apa yang terjadi pada Yusuf? Kalau kalian lihat setelah dijual kepada pedagang Midian, Yusuf dijual kepada Potifar di negeri Mesir. Kalau kalian bisa baca kitabnya, kejadiannya di kitab Kejadian, di situ banyak sekali yang dialami oleh Yusuf. Yusuf sampai masuk ke penjara, sampai Yusuf difitnah, ya sampai Yusuf pada akhirnya bisa menjadi orang hebat, orang nomor 1 di negeri Mesir. Nih, jadi Raja Firaun sendiri yang memberikan kepada Yusuf sebagai pejabat yang nomor 1 di Mesir, menjadi orang yang hebat. Ini ya, Raja Firaun memberikan pada Yusuf jabatan yang luar biasa. Sekarang Yusuf jadi kaya anak-anak, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang hebat. Apakah Yusuf lupa akan orang tuanya? Apakah Yusuf melupakan ayahnya? Enggak. Nah, pada waktu itu di seluruh negeri terjadi kelaparan. Semuanya terjadi kelaparan kecuali di Mesir yang dipimpin oleh Yusuf. Tidak ketinggalan negerinya saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka mencari makan di Mesir, mereka bertemu. Kira-kira menurut kalian takut enggak ini kakak-kakaknya ketemu sama Yusuf? Gak takut ya. Waduh, ini kita ini pernah berbuat jahat pada Yusuf. Apakah adik kita ini bisa memaafkan? Iya, karena Yusuf bisa memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf ini mengasihi mereka, jadi bisa memaafkan. Dan apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf bilang pada saudara-saudaranya, tolong panggil papaku, papa kita untuk tinggal bersama-sama di negeri Mesir. Anak-anak, Yusuf ingin mengajak ayahnya untuk tinggal bersama. Meskipun Yusuf ini sekarang sudah berhasil, sudah kaya, sudah menjadi orang hebat, tapi dia tidak melupakan ayahnya. Dan saudara-saudaranya pulang kembali
dia beritahu pada papahnya, "Ayah, Yusuf mengajak kita ke Mesir." Baik, papanya kaget ini, Yakub ini. "Hah, berarti Yusuf masih hidup ya? Berarti Yusuf masih ada ya?" Oh, senang sekali. Senang sekali anak-anak. Dan ayahnya sekarang karena diajak tinggal bersama, dia sangat bersukacita. Dia bawa semua ternaknya, dia bawa semua orang-orang yang ada, yang tinggal di situ. Dia bawa semuanya ke Mesir untuk tinggal bersama dengan Yusuf. Nah, ini anak-anak, di perjalanan mereka berjalan menemui Yusuf. Kira-kira apa yang dilakukan Yusuf ketika mendengar ayahnya datang? Dia naik kereta kuda, dia sambut ayahnya. Oh, sudah rindu, sudah lama tidak pernah ketemu, sudah lama berpisah. Jadi Yusuf senang sekali bisa bertemu dengan ayahnya. Ketika sudah bertemu anak-anak, wah, apa yang terjadi? Dia peluk ayahnya, dia lari, dia peluk ayahnya, dipeluk dengan erat. "Aduh papa, sudah lama tidak ketemu, sudah lama kita ini berpisah." Papanya juga demikian anak-anak, senang sekali bisa ketemu anaknya yang dia pikir sudah mati. Wah, senang ya. Lihat, Yusuf ini sangat menghormati ayahnya. Yusuf ini kalau kita lihat tadi dari kisahnya, dia mau menurut apa yang disuruh ayahnya. Pada waktu disuruh tadi melihat kakaknya, dia bisa memaafkan, dia bisa mengundang ayahnya, mengajak ayahnya untuk tinggal bersama. Meskipun dia sudah berhasil, karena dia menghormati ayahnya, dia juga mengajak saudara-saudaranya untuk tinggal bersama. Ketika melihat semua saudara-saudara anak-anaknya rukun, tentu ayahnya senang. Nah, Yakub senang sekali sekarang anaknya semuanya rukun. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ya contohnya tentang Yusuf, salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang menghormati ayahnya. Sekarang Tante lanjutkan yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa kita menghormati orang tua, bahwa anak-anak menghormati orang tua? Bagaimana cara menunjukkannya? 1, apa itu? Menyayangi orang tua. Sekarang yang ikut live streaming pada pagi hari ini, yang ada mamahnya atau papahnya ada di sampingnya yang mendampingi kalian, sekarang dipeluk. Bilang, "Papa, saya mengasihi papa. Saya menyayangi papa." Siapa nama kalian? Misalnya Michael atau siapa namanya? Matthew atau Eva. Bilang, "Eva mengasihi mama." Kalian peluk. Kalau misalnya papa mama nggak ada sekarang, nanti setelah live streaming selesai ya, kalian bisa peluk orang tuamu, mengatakan bahwa kalian menyayangi mereka. Jadi yang pertama ditunjukkan dengan menyayangi orang tua. Ada yang bilang begini, "Tante, kalau mama papaku itu suka marah-marah, apakah aku harus menyayangi?" Iya, apapun keadaan orang tuamu, kalian harus tetap menyayangi. "Tante, papa mamaku itu loh nggak pernah belikan aku minta ini nggak dibelikan, sukanya ditunda-tunda, apa harus disayang?" Iya, apapun keadaan orang tuamu harus kamu sayangi, ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, anak-anak, apa itu? Mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Minggu yang lalu, anak-anak dengar firman Tuhan kan? Tentang nasihat. Nah, tentang mendengarkan dan melakukan nasihat. Kalau kalian lihat, itu ada tulisannya T-A-A-T. Apa bunyinya? Taat. Jadi kalau mendengarkan dan melakukan, itu namanya taat. Ya, seperti Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya. Kalian juga demikian. Kalau misalnya tuh ada gambarnya, disuruh mandi, ya mandi, disuruh makan, ya segera makan, disuruh belajar, ya kalian harus menurut.
disuruh sama mamanya yang sekarang nih, ayo sekolah minggu, harus segera siap-siap. Kalau disuruh mamanya, ayo berdoa, jangan lupa berdoa, harus dilakukan. Jadi, anak-anak yang mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, itu tanda menghormati orang tua. Sebelum Tante lanjutkan, ya, kita lihat video ini, atau akan putarkan tentang taat kepada orang tuanya. Ya, ada di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Kita lihat ya, sama-sama ya. Yuk. Ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Caleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Caleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yuk. Mundur. Ya, terus. Net. Ya, hup. Net. Hey, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Caleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Maju.
Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Bagaimana Nana? Sudah lihat tadi ceritanya? Jadi kalau kalian taat pada orang tuamu itu karena apa? Karena orang tuamu sayang pada kalian. Sayang pada kalian, tidak pengen kalian ini susah. Sebab itu nasihat dari orang tua harus didengar dan dilakukan. Yang ketiga, apa ini? Membantu orang tua. Membantu apa ya? Tuh, kalian bisa lihat. Ada satu anak berkata, saya bisa bersihkan tempat tidur. Oh, pinter. Yang bisa bersihkan tempat tidur. Saya menjaga adik. Oke, good. Itu bisa rukun pada kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Kemudian, ada apa lagi tuh? Mencuci piring. Membereskan mainan. Oh, seperti tadi ya, membereskan mainan. Kemudian, saya bantu mama menyapu lantai. Oh, good. Ada lagi? Saya kalau makan sendiri sudahan. Good, pinter itu. Ada juga yang kalau disuruh mamahnya, hei, Noni, Sinyo, ambilkan tasnya mama. Diambilkan. Langsung, oh iya mama, siap. Oh, membawakan barangnya yang disuruh oleh mama sama papa. Itu membantu orang tua. Anak yang baik. Anak yang menghormati orang tuanya. Kadang-kadang ada anak kalau disuruh membantu, masa ini harus dilakukan? Padahal anak-anak itu bisa loh melakukan hal-hal yang sederhana. Kalian nggak mungkin disuruh orang tua kalian melakukan hal yang berat atau melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Nggak mungkin. Kalian bisa membantu hal-hal yang bisa kamu lakukan. Seperti teman-temanmu yang ada di sini. Ya, semua pasti bisa kan? Tante yakin semuanya bisa di sini. Tante yakin semuanya bisa melakukan hal-hal yang sama seperti teman-teman kalian di sini. Membantu orang tua yang ketiga. Terus apa lagi? Contoh untuk menghormati orang tua. Bersikap dan berbicara dengan sopan kepada papa mamamu, kepada ayah ibumu. Apa itu? Kalau misalnya mau lewat, mau deket begitu, mau ambil sesuatu, permisi ya ma. Nah, anak harus belajar begitu, mengatakan permisi ya ma. Ambil dulu barangnya. Atau mama tolong ma, itunya digeser, dipindah tasnya. Anak-anak harus biasa mengatakan meskipun itu kepada papa mamamu ya. Kata tolong, kata permisi, dan terima kasih. Papanya belikan burger. Datang, ini ada burger. Jangan lupa bilang apa Nana? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ini yang disebut berbicara atau bersikap sopan. Nggak pakai teriak-teriak. Kalau disuruh teriak-teriak, nggak mau. Teriak-teriak. Awas, itu bicaranya nggak sopan. Kalau berbicara sopan, berarti nadanya nggak boleh naik. Harus nadanya turun. Harus nadanya menyenangkan. Mukanya nggak boleh pakai cemberut. Ya. Jadi, anak-anak sekalian, semuanya belajar untuk berbicara yang sopan pada papa mamamu. Bersikap yang sopan terhadap orang tuamu. Ya. Belajar ya, kata-kata permisi, tolong, dan terima kasih harus diucapkan. Tante yakin jika papa mamamu tahu, oh anakku ini bisa berkata tolong ya ma, seneng anak-anak. Tak pakai mama, itu ma sepatunya ma sepatunya. Loh, pakai kata tolong. Jadi yang kecil pun, yang mulai
kalian bisa umur 2 tahun bisa bicara, sudah harus belajar ya kata tolong, permisi, dan terima kasih. Apalagi ya? Kalian bisa lihat nih. Yang kelima, kalau dilihat gambarnya apa itu anak-anak? Anak ini apa yang terjadi? Dicoret-coret tembok. Waduh, kira-kira marah nggak mamanya? Papanya kalau lihat ada anaknya yang coret-coret tembok? Marah. Papa mamahnya bisa marah ini. Ayo bersihkan. Anak-anak, kalau papahmu marah, mamahmu marah, biasanya bukan karena tanpa sebab anak-anak. Pasti ada sebabnya. Pasti kalau tidak kalian nakal atau sesuatu hal yang membuat marah. Karena tadi ingat ya, tugas orang tua apa? Mendidik. Jadi kalau namanya mendidik, orang tuamu itu harus marah kalau kalian salah. Itu salah. Dimarahin. Kalau seperti ini harus apa Nana? Minta maaf. Jangan lupa untuk bilang maaf Ma, maaf Pak, dan kalian berjanji untuk tidak mengulang. Itu dimarahin, untuk disuruh mamahnya bersihkan temboknya, dibersihkan. Anak ini bantu bersihkan dan tidak mengulangi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada nih, piringnya mama pecah, diem diem. Terus mamanya tanya, siapa nih yang mecahkan? Harus ngaku anak-anak. Saya mah tidak sengaja, maaf ya mah. Saya bantu untuk bersihkan ya. Anak-anak harus bantu bersihkan. Kalau mamanya marah, ya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya dari anak-anak yang nakal. Konsekuensi kalau anak-anak melakukan suatu hal yang salah ya. Sekarang nanti lanjutkan. Yang keenam, mendoakan orang tua kita. Siapa di sini yang selalu mendoakan papa mamahnya? Kalau kalian mau tidur, kalian doakan pekerjaan papahmu, pekerjaan mamahmu. Kalian doakan. Mungkin kalau sedang papa atau mamamu sedang sedih, atau sedang sakit, atau sedang repot, kalian bisa mendoakan. Doakan orang tuamu. Kalian bisa mendoakan misalnya melihat, ini ada sesuatu yang papa mamaku sedang berkelahi, mereka sedang berkelahi. Kalian bisa berdoa, Tuhan tolong rukunkan papa mama supaya tidak saling marah. Atau kalian lihat misalnya setiap hari papahnya berangkat bekerja, kalian doakan pekerjaan papahmu supaya papamu bisa bekerja dengan baik. Ya, itu doakan orang tuamu. Ini adalah tanda bahwa kalian menghormati orang tua. Sebenarnya banyak anak-anak, banyak sekali Tante, tapi hari ini cuma bahas 6 dulu. Nanti lain kali bisa disambung ya. Nah, sekarang Tante lanjutkan. Kapan sih menghormati orang tua itu? Lihat ya gambarnya. Anak-anak menghormati itu nggak waktu kecil ini saja, nggak pada waktu kalian masih TK sampai sekolah, enggak. Tapi hormati orang tuamu sampai kalian dewasa. Sampai setante, iya harus menghormati orang tua. Sampai tua, iya. Selama orang tua kita masih ada, kita wajib atau harus menghormati ayah ibu kita. Kita harus menghormati mama papa kita sepanjang umur hidup kita. Ya, jadi bukan pada waktu kecil saja, tapi sampai kita besar, sampai mereka sudah tua, anak-anak, papa mamamu sudah tua, kalian tetap harus menghormati mereka. Meskipun papa mamamu sudah tidak bekerja, kalian yang bekerja, kalian harus menghormati. Meskipun papa mamamu sudah tidak punya uang, tapi anak-anak tetap harus menghormati. Jadi, kapan menghormati orang tua? Selama kita masih hidup. Kita harus menghormati orang tua kita. Selama mereka masih hidup, kita harus menghormati mereka. Ya, sampai tua. Kemudian anak-anak, ini yang terakhir. Ayat emasnya. Ya, kita bisa lihat Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu
dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau ingin panjang umur, ingin bahagia, ingin baik keadaanmu, hormati orang tuamu. Gampang ya ayat hafalannya, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Tante harap semua yang di sini yang ikut live streaming semuanya jadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang menghormati papa mamanya, menghormati ayah ibunya, menghormati ayah bundanya. Oke, semuanya? Yuk, kita akan tutup untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama dengan video bersama-sama ini. Yuk. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Baik anak-anak, sekarang kita semuanya akan berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Jika Tuhan sudah menolong kami semuanya untuk mengingat akan kebenaran firman-Mu, mengingat perintah daripada Tuhan tentang menghormati orang tua kami, menghormati ayah ibu kami. Tuhan Yesus, jadikan firman ini selalu pengingat di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati, menolong orang tua kami di dalam memelihara, mendidik kami semuanya, di dalam memenuhi segala keperluan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga teringat, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya. Tuhan, dimanapun papa mama kami berada, apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Jika Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Kami serahkan hari-hari ke depan di dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Sampai berjumpa anak-anak minggu depan. Sebentar lagi kalian ada aktivitas, kalian bisa ikuti ya. Bye-bye semuanya. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya. Ada gunting, spidol, pensil, lem, 2 lembar kertas origami, dan kemudian ini setengah lembar kertas buffalo adik-adik ya. Pertama kita lipat terlebih dahulu kertas buffalo ini menjadi 2 seperti ini adik-adik ya. Kemudian adik-adik cetak tangan adik-adik seperti ini adik-adik ya. Jadi ini 2 adik-adik ya. Jangan dipotong di bagian sininya adik-adik ya. Yang bagian sini jangan dipotong. Ini adik-adik ya, kita potong sisi sini saja adik-adik ya. Sudah jadi adik-adik ya ini. Kemudian di dalamnya kita mau tulis adik-adik ya. Adik-adik tulis terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang kalian berikan. Kemudian di sini adik-adik tulis nama adik-adik ya. Sayang papa dan mama dari namanya adik-adik ya. Kalau sudah tulis adik-adik, kita akan menghias bagian depannya adik-adik ya. Di sini kita akan menggambar seperti ini adik-adik ya. Nah, ini diwarna hitam terlebih dahulu adik-adik ya. Kalau sudah diwarna adik-adik, kita beri mata di sini adik-adik ya. Kemudian kita akan memberi kumis adik-adik ya. Kita pakai kertas hitam tadi adik-adik untuk membuat kumis, dan kertas pink ini tante mau buat dasi adik-adik ya. Kalau sudah jadi adik-adik tempel seperti ini, dan pitanya di bawah sini adik-adik ya. Kalau sudah kita buka seperti ini, kemudian kita akan menggambar juga adik-adik di sini ya, mata. Kemudian kita akan memberi rambut adik-adik ya. Kita pakai warna hitam yang tadi, kertas sisa tadi adik-adik. Ini adik-adik kita potong kurang lebih aja adik-adik ya, seperti ini. Tante potong kurang lebih ada 8 ya adik-adik. Kemudian kita pakai gunting, kita buat seperti ini adik-adik ya, supaya dia bisa curly begini adik-adik ya. Kita tempelkan di bagian jari-jari atas ini adik-adik ya. Kita tempelkan di sini adik-adik ya. Boleh ditambah hiasan adik-adik. Kalau sudah seperti ini, tante tambah bunga di sebelah sini adik-adik. Ini adik-adik ya, boleh tambahkan hiasan kalung atau adik-adik boleh tambah yang lainnya adik-adik. Papa dan mama silakan membuat di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.